3, 2, 1. Hello and welcome back to Postload Project bersama gua. Hostnya mah tetap gua, cuman biasanya teman ngobrol doang yang ganti-ganti di Postload itu. Nah, Kacau sih. Pada mix and kesempatan, match ya. iya kacau. Pokoknya apa ya? Setelah berganti rekan sekian kali gitu, tapi yang selalu nongol nih tetap gua mulu. Gak apa, harus ada yang satu konsisten terus, men. Iya. Pada kesempatan kali ini pertama kali gua ngobrol sama Nesa di Postload Project. Kita bakal ngomongin hal yang seru. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke, udah intro nih Nes. Mantap. Mantap Eh, ya, lagu intronya ya. No Mantap. copyright ya? Kau No bikin sendiri. copyright. Iya, gue bikin sendiri aja itu gue bikin Demi sendiri apa asli. lu? Enggak sih, ngambil template-nya di internet. Cuman Oh. edit dikit-dikit aja. Well, gimana Hmm. kabar lu nih, Nes? Iya. Kabar lu gimana? Gua nanya anjir. Anjing. Gue lagi berjuang agar bisa cepat-cepat keluar dari status mahasiswa tua. Doakan, guys. Oh iya, ini Nesa termasuk angkatan yang skripsinya ini ya, apa agak struggle gitu ya, Nes, bahasa orangnya. Eh. Kacau Aduh, sih. mantap dah pokoknya skripsi. Oke. Aduh, nih teman-teman komen di kolom chat agar Nesa cepat lulus. Nesa lulus 2023. Amin, amin. Gue mau lihat ada hashtag Nesa lulus 2023 sekarang. Gue mau lihat kok gak ada nih di take down. Ini di take down. Gue pulang ke Padang. Gak, jangan. Pulang ke Rumah gue gak Padang. ada di Padang. Kacau, kacau, kacau. Oke. Nih kita nge-record nih kebetulan malam-malam gitu, tapi kita mau ngebahas suatu hal yang asik banget sih, Nes. Anak muda banget nggak? Anjay, anak muda banget ya. Iya, ini kita sesuai dengan judul dan apa yang sudah tertera di thumbnail, kita mau ngebahas tentang serba-serbi seputar tentang alat kontrasepsi. Yo, entah Eh, itu mau tentang kebirinya, tentang kontrasepsinya, dan kenapa orang mau menggunakan kontrasepsinya atau enggak sih. Arah-arah sana gak sih? iya parah banyak banget sih. Ini gue ngobrol sama Nesa bakal tentang itu. Mungkin pertanyaan pembuka, Nes. Lu sendiri pakai alat kontrasepsi nggak? Ini pertanyaan yang wow sih ya. Ini berasa interogasi rasanya nih. Gue takut nih yang nonton itu Ah, tuh ormas juga ikutan komen habis ini. Bagaimana Bu Vanessa gitu tiba-tiba. tapi lu sendiri gimana gimana? Lu pernah gak sih sebelumnya pakai atau Apa apa ya? sih? Lebih ke kayak jadi tuh gue agak lumayan beruntung ya. Dulu gue pas masih kuliah di Jogja, Mhm. itu tuh sempat ada sesi di mana mengenalkan mengenai pendidikan bukan pendidikan seksual maksudnya ya, pendidikan mengenai alat kontrasepsi. Mhm. Soalnya waktu itu termasuk dalam kampanye mereka untuk meradikasi kekerasan seksual di kampus. Oh, I see, I see. Jadi gue tahu sebagian besar ilmu gue mengenai alat kontrasepsi dari sana sih. Menarik Batman. sih. Ya menarik sih menarik karena apa ya, gue yakin banyak orang di luar sana tuh yang masih belum tahu gitu Nes tentang alat kontrasepsi itu apa sih. Mungkin ada yang tahu tapi taunya cuma kondom doang gitu. Ya mungkin kalau pun tahu dia ngiranya itu permen yang di kasir. Anjir. Kalaupun ada, lu pernah gak sih ngerasain jadi anak bocil ngeliat, ih warna-warni rasa lemon kok menarik, mah beliin dong. Berarti pernah gak ngerasa? Iya, 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 kacau sih. Karena biasanya tampilannya juga menarik anjir. Rasa pisang biasanya tuh yang ditampilin kan. Terus kayak warnanya tuh warna pelangi kayak gitu. Tapi jujur gue sendiri waktu kecil gue juga mikirnya tuh itu permen makanan. Kan? Ha, Gue ha. tuh bahkan, tuh gue sendiri, gue gak pernah, kalau gue gak pernah minta sama nyokap gue, karena saat itu gue ngira kayak permen mahal deh, kayak Kinder Joy gitu. Takutnya Ah, nggak mau dibeliin sama nyokap gue. hmm. Tapi gue, siapa ya? Temen gue ada yang pernah cerita kayak, mah, aku mau permen rasa semangka. Hah, yang mana? Yang itu yang di kasir. Apaan kamu? Ternyata ada sesuatu di sana. Ada sesuatu di sana. Tapi Kacau kalau sih. ngomongin alat kontrasepsi sih, gue jadi ingetnya emang orang-orang pada brojol mulu aja kalau kita boleh ngomongin tentang kontrasepsi sama brojol ya. Hmm. Kayak ini kayak you are coming to my head gimana cara gue berpikir dan gimana dari kontrasepsi bisa langsung orang brojol mulu gitu. Ah, Kayak sekarang kan lagi hype banget gak sih Jack di sosmed itu orang-orang ngebahas mengenai overpopulasi. Kemarin bahkan sempat ada ngebahas resesi seks oh ya. dan lain semacam-macamnya gitu. Hmm. Dan mungkin gue
mumpung lagi hype kali ya. Tentang Karena resesi seks ini nih. iya, kan lagi hype banget ya. Ah, Apa sebelumnya lagi hype resesi, terus tiba-tiba resesi seksnya iya. gitu. Lama-lama ntar yang bagian kata keduanya bisa jadi hype enggak sih? Sebenarnya dari awal juga udah hype sih Dari orang-orang awal sih. udah hype. Hmm. Dari awal udah hype. Udah search ini paling di search sama orang di internet. Jauhan. Hmm. Nah, kalau kata lu sebenarnya resesi seks itu mitos apa enggak sih? Ya, ini buat teman-teman gitu ya. Gue tuh pernah bilang ke Nesa sebelumnya gitu. Kalau resesi seks itu tidak mungkin terjadi ya sebenarnya. Yang terjadi persoalan kan populasinya sebenarnya kan. Iya. Apa namanya? Karena jumlah anak tiap perempuannya itu yang trennya tuh berkurang terus. Jadi sebenarnya ya lebih bermasalah overpopulasinya daripada resesi seksnya. Iya, jumlah laju pertumbuhan penduduknya sih sebenarnya, laju pertumbuhan penduduknya. Gimana tuh? Karena apa namanya? eh ini jadi pengetahuan juga sih buat teman-teman. Tapi mungkin teman-teman yang pernah kuliah atau dapat ini tentang demografi pasti ngerti sih. Kan anjir ini jadi kasih kuliah malam-malam. Anjir, gak apa-apa. Apa namanya? Merayakan kembali rasa lu pas mahasiswa Jack. Baru juga berapa tahun lu gak mahasiswa? Iya, tapi diskusi jadi jarang setelah jadi ini apa namanya? Jadi kan ada yang namanya itu TFR, Total Fertility Rate. Itu Iya. jadi bahasa mudahnya itu adalah jumlah rata-rata anak yang dimiliki oleh satu perempuan usia subur. Hmm, Biasanya ngambilnya tuh 15-14 tuh biasanya. 15-49, sorry. Biasanya ngambil usianya tuh 15 sampai 49 perempuannya. Nah, 49 tahun. iya 49 tahun. Nah, Hmm. TFR Indonesia itu waktu tahun 72, jadi kayak sebelum program KB itu di launching, TFR Indonesia tuh ada di angka 5,6 segituan. Jadi Itu artinya sedikit. itu 6,6. 5,6 tuh banyak banget, Nes. Berarti artinya satu perempuan itu rata-rata punya anak tuh 5 atau 6 di Wow, Indonesia. oke. Di Oh, Indonesia. karena dulu masih masa-masa banyak anak, banyak rezeki. Iya, yeah, masa-masa dogma kayak gitu masih ada lah gitu. Iya. Oh, TFR tuh kayak rata-rata lu punya anaknya per orang lah Iya, gitu di ya. Indonesia, Di Indonesia. di satu wilayah gitu. Hmm. Nah, sekarang tuh angka TFR tuh terakhir ada BPS tuh ngerilis tuh LFSP itu survei penduduk long form itu tuh 2,18. Jadi Jadi jumlah lu punya dua anak dan 0,18 anak. ya komanya tuh sebenarnya gak dihitung, tapi kayak apa namanya? Ya berarti kan rata-rata antara 2 atau 3 kan sebenarnya. Jumlah Iya. anak yang Nah, dipunyain itu. Ya kayak gitu sih. Nah, mungkin dari angka TFR itu yang turun drastis, nah. terus dari sana banyak orang-orang ngambil kesimpulan kayak semudah itu kayak apa namanya? Wah, ini resesi seks nih, berarti jumlah orang yang Orang-orang, pengen bikin anak makin dikit gitu. ya orang-orang pada malas brojol mulu gitu. Iya, yeah, kayak gitu. Hmm. Itu bahasan menarik sih sebenarnya tentang TFR itu. Walaupun kita 2,18, Hmm. tapi sebenarnya kalau kita zoom lagi ke tiap provinsi di Indonesia, Iya. angkanya tuh bervariasi banget. Oke. Angkanya tuh bervariasi Gimana? banget. Di Jogja itu angka TFR tuh udah 1,8 malah. Jadi Oh, di bawah 2. orang-orang Jogja sudah malas berbrojol ria. Oke, Iya, siap. gue gak ngerti sih alasannya apa. Eh apa namanya? Jogja tuh 1,8, which is itu berbahaya sebenarnya. Karena Loh, kenapa berbahaya? ini Menarik tuh. kita tuh ngejar sebenarnya ada yang namanya tuh replacement rate. Jadi Apaan tuh? di mana replacement rate itu 2,1 sebenarnya. Jadi targetnya itu adalah di mana dua orang tua atau satu pasangan itu tuh akan memiliki anak dua kan. Dan ketika Iya. mereka mati, mereka digantikan oleh dua anaknya. Itu replacement Oh, rate tadi itu. oh makanya ada KB. Dua Makanya anak lebih baik. ya dua anak lebih baik kayak gitu. Iya. Nah, Jogja tuh di bawah 2. Itu bahaya sebenarnya karena populasinya bakal terus turun rata-rata itu. Loh, Tapi di satu sisi ada daerah juga yang gede banget, kayak Maluku itu 4,4. well, orang masih lebih pengen punya 4 sampai 5 anak ya. Iya, kayak gitu. Menarik kan sebenarnya kalau di zoom per Loh, provinsi ya. sebenarnya menurut gue malah menariknya, Jack. Menarik lo bilang kalau orang punya satu atau dua anak doang itu berbahaya dengan contoh di Jogja gitu ya. Hmm. Kalau gue ya di otak gue ya, kan orang-orang di bumi udah banyak banget men, Hmm. manusia di mana-mana di ujung sana. Oke, gak usah jauh-jauh orang followers.
Mr. Beast itu kan Mr. Beast yang paling banyak di follow di IG kan. Itu kan Ah, berapa miliar dan baru kemarin juga kita tahu nyata udah ada bayi ke 8 miliar baru lahir oh gitu. iya. Mm-mm. Dan itu kan ngeliat angka itu kayak anjir orang banyak banget dan apa brojol mulu gitu. Tapi kenapa kalau menurut lu malah orang anaknya sedikit malah jadi berbahaya? Oh. Ini kita sedikit bergeser dari kontrasepsi ya guys. Sedikit Oh iya, ya kan? Lebih ke demografi. bahasin overpopulasi dulu dikit guys. Eh, Gue kepo soalnya. Sebenarnya tuh lebih ke ini, apa namanya? Yang dikejar itu kan sebenarnya adalah jumlah penduduk tumbuh seimbang. Moto utamanya itu. Jadi Ah, kalau tumbuh seimbang kan berarti artinya jumlah jumlah penduduk untuk setiap kelompok umur itu relatif seimbang. Bahkan kalau bisa usia produktifnya yang lebih banyak sebenarnya. Atau seimbang hmm. lah. Misalkan 1:1 usianya. Jadi Itu satu banding dengan usia susu artinya translate apa? jadi satu orang usia produktif itu bisa nanganin atau ngehandle satu orang yang usia tidak produktif. Oke. Sip. Which is itu Jadi susah. minimal gue bisa menghidupi nyokap gue kalau dia sudah terlalu tua lah ya gitu Iya, misalnya. kayak gitu. Which is itu susah sebenarnya karena di satu sisi angka harapan hidup kita tuh trennya selalu naik. Jadi Hmm. jadi kayak Indonesia kan 7,4, proyeksinya nanti 2045 tuh kita udah 85 usia harapan hidup itu. Ya. Itu artinya kan orang makin sehat gitu ya. Itu bagus sebenarnya. Cuman tadi ada resiko di aging population tadi kan. Hmm. Jadi intinya itu Nes tadi apa namanya? Yang dikejar tuh sebenarnya penduduk tumbuh seimbang. Nah, ketika turun ada banyak banget masalah sosialnya. Kayak contoh kasusnya itu yang di Jepang itu yang udah paling konkret. Kayak Oh. kayak sekolah-sekolah sampai pada tutup, ya kan? Karena nggak ada lagi yang sekolah di daerah situ. Anak-anaknya nggak ada. Asli lu. Iya itu banyak beritanya ada itu di internet. Kayak ada satu apa namanya daerah gitu di Jepang. Itu Hah? benar-benar mayoritas tuh lansia semua yang tinggal di sana. Oh, oke gue tahu deh yang di ujung Hmm. tuh kan. Aduh, pokoknya yang pada seringnya Iya. makan seafood dan umurnya pada panjang semua sampai seratusan gitu. Iya, nah tapi tadi umurnya panjang, TFR-nya kecil. Mereka nggak punya anak. Oh. Atau sekalinya punya anak, anaknya tuh dia migrasi ke negara lain atau di kota lain. Hmm, Itu hmm. mengakibatkan fasilitas publik yang sebenarnya udah ada nih, nggak kepake lagi jadinya. Kayak sekolah, terus public Hmm, transportation itu udah nggak dipakai lagi. Udah chaos gitu. bayang sih. Gue Kayak gitu. tuh kalau mau kalau gue mau mengambil contohnya yang biar gue lebih kebayang gitu ya, Hmm, kita ceritain. Jadi tuh mungkin paling gampang gue ngeliatnya Kota Padang kali ya, ya kenapa tuh? Minangkabau, Sumatera Barat. Kan mereka ada budaya rantau tuh. Oh, ha, ha. Jadi kebanyakan yang tinggal di sana itu adalah orang-orang yang udah balik rantau. Oh, I see. Jadi Yeah. lebih banyak yang tinggal di sana itu orang-orang yang umurnya udah lebih tua atau enggak atau enggak umur masih anak kecil gitu. Sedangkan orang tua mereka biasanya masih pada rantau. Jadi kalau bahkan kelihatan real gitu loh Jack, kalau lu bilang kan fasilitas umumnya tuh kalau yang di Jepang sampai nggak kepake. Hmm, Yang gue perhatiin banget itu tiap kali gue pulang kampung gitu ya, kayak misalnya Jakarta nih udah MRT gitu, udah LRT, udah udah pada keren-keren lah misalnya Jakarta. Tapi kalau lu balik ke Padang kayak as if nothing happened. hmm. Peradabannya nggak secepat itu. Jadi gue ngebayanginnya mungkin contoh real kayak gitu kali ya. Ya bisa dibayangin kayak gitu, bisa. Hmm, Banyak juga orang yang bilang kayak, oh di Indonesia takutnya overpopulasi segala macam kayak gitu kan. Sebenarnya itu nggak sangat sulit kejadian sebenarnya kita tuh. Apa namanya? Kayak terakhir, kebanyakan orang. iya terakhir tuh kalau nggak salah BPS, terus kantor gua sama lembaga demografi UI itu bikin proyeksi penduduk sampai 2100 kan. Hmm. Malah trennya tuh kita di 2060 tuh penduduk kita ngurang sebenarnya. Iya, turun. Oh, Bukan laju pertumbuhannya loh yang nurun, tapi jumlah penduduknya yang turun. jumlah penduduknya. Jadi minus gitu. Itu Kayak gitu. karena orang-orang mulai pada memikirkan untuk keluar dari Indonesia atau karena mereka mengurangi brojol? Lebih ke mengurangi brojol sebenarnya. Walaupun migrasi itu salah satu faktor juga ya sebenarnya. Tapi kan yang natalitas sama yang mortalitas itu yang utama kan. Hmm. Kalau gue nggak salah natalitas itu lahir, mortalitas itu tingkat meninggal kan. Iya yeah, betul betul. Hmm. Persoalannya tuh di sana sih sebenarnya. Tapi ngurang itu juga nggak apa namanya
itu kan proyeksi itu dia berlaku kalau kondisinya tuh masih sama seperti sekarang. Hmm. Maksudnya pemerintah terus misalkan NGO yang punya concern isu di sana juga nggak melakukan sesuatu. Jadi kayak hari ini aja gitu kondisinya gitu. Itu Mhm. akan terjadi seperti itu gitu. Penduduknya berkurang. Nah, Hmm. mungkin dengan adanya proyeksi itu kan jadi bahan juga tuh buat pemerintah atau misalkan NGO, LSM yang punya concern di isu kependudukan atau sexual reproductive health gitu. Ya dia bakal melakukan suatu intervensi gitu, melakukan sesuatu. Kira-kira, wah kita mau ngapain nih? Udah tahu kondisinya kayak gitu ke depan gitu. Dan salah satu caranya buat intervensi ya dengan melakukan kontrasepsi justru. Iya, salah Atau satunya. justru sebaliknya. eh Campaign untuk tidak menggunakan kontrasepsi itu tidak mungkin, Nes. Itu tidak mungkin. Iya juga sih. Nah, cuman uniknya ini, kalau kita balik lagi ke topik utama kita tentang kontrasepsi, Ah, banyak orang yang ngira kontrasepsi itu untuk menghentikan kelahiran. iya, gue bakal jujur, gue sampai sampai hari ini juga masih berpikir kayak gitu. Iya, kan tapi sebenarnya enggak juga. Tidak hanya itu, Hmm. kan dia juga bisa selain menghentikan, artinya stopping gitu, dia juga bisa limiting, membatasi. Selain Hmm. limiting, dia juga bisa spacing, memberikan jarak antar kelahiran. Oh, pacingnya tuh contohnya gimana? Gue masih kurang paham. Spacing tuh, eh jadi kalau misalkan kita lihat konteks kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi ibu yang lebih general ya, Iya. eh, tingkat paling ekstrim dari kesehatan reproduksi seorang perempuan itu, kondisi terburuknya maksud gue, itu kan adalah kematian ibu. Hmm. Nah, kematian ibu ini yang kita hindarikan. Ada yang terkenal itu jargonnya tuh 4T. Terlalu dekat, terlalu sering, terlalu apalagi 4T itu terlalu dekat, terlalu sering, terlalu muda, terlalu tua kalau nggak salah. Nah, 4T ini tuh yang harus bisa dihindari. Oh, oke. Kalau lu udah terlalu tua, artinya lu butuh stopping. Lu tidak boleh lagi punya anak. Ya, Kayak di atas 4. demi kesehatan si ibunya gitu Iya, ya. demi keselamatan si ibunya. Atau misalkan ketika lu terlalu dekat, ya kita menghindarinya dengan tadi, spacing tadi. Jangan sampai kelahiran tiap anak itu terlalu dekat. Hmm. Kayak gitu. Itu yang spacing. Kalau dipikir ya juga sih. Kalau gue mencoba ngerelate-nya ke kehidupan gue gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi tuh gue emang punya kakak Ah, dan dia habis melahirkan, setelah melahirkan kita hmm, check up aja gitu kan. Dan dan pas check up itu hal pertama, salah satu hal yang ditanyakan selain ngetes apakah dia ada anemianya dan lain-lain, gitu. Itu nanyain lagi setelah ini mau langsung mau mau pakai kontrasepsi apa? hmm. Bagaimana rencana kontrasepsi kamu selanjutnya? Ya langsung digituin. Dan itu menurut gue menarik banget gitu karena kayak gue nggak mengira itu bakal aja pertanyaan yang ditanya segera setelah lo melahirkan, nangkep gak sih? Biasanya kan Oke. kayak etisnya, bukan etis ya, biasanya kan bayangan orang tuh kayak habis melahirkan ya udah dibiarin dulu aja dia happy happy, udah besarin anak anak kecil yang Hmm. masih gemes banget Iya, iya, gitu, iya. padahal mah kepala lu mau pecah tiap Hmm. malam nangis gitu. Ah, Eh, tapi menariknya adalah yang langsung dipertanyakan adalah setelah ini rencana KB kamu apa sama dokternya. Dan menurut gue hmm. tuh kayak, oh, kalau dipikir iya Iya. sih. Kalau terlalu deket juga nggak. Kayaknya gue sendiri pun bakal bakal stres sih kalau jarak gue anak-anak Iya. gue terlalu deket gitu kan. Ya selain stres juga kondisi fisiologis ibunya juga belum recovery seutuhnya juga. Iya, Nah, apalagi kemarin tuh gue liat lagi rame juga ngebahas tentang baby blues. oh, ah. Terus kayak post apa gue lupa namanya, pokoknya pokoknya depresi setelah anxiety, rasa panik yang gampang ke trigger setelah lo melahirkan gitu. Hmm, hmm. Rame banget tuh. Kalau di gue nggak tahu tuh lewati algoritma lo apa enggak. Kagak, gue tahu juga isu itu. Parah, Hmm. bubble lu terperangkap dalam bubble lu. Bubble gue isinya 2024 semua. Lihat sekarang dulu Jack, kejauhan. Ya tapi kayak gitu, apa ada, justru menurut gue dokter yang kayak gitu dokter yang gokil sebenarnya. Hmm. Artinya dia melek tentang kesehatan ibu tuh benar-benar melek sampai isu itu ngerti karena eh setahu gue sekarang aja tentang
cash pro, terus tentang family planning gitu. Iya. Itu tuh belum masuk ke kurikulum dokter sebenarnya. Oh ya? Belum masuk. Ada pendidikan lanjutannya buat apa namanya? Masang alat KB itu ada pendidikan lanjutannya. Oh jadi itu bukan sebuah standar yang dilewati semua dokter gitu ya? Setahu gue sih enggak. Jadi dokter tuh dia cuman in general aja tahu waktu dia ngambil pendidikan dokter waktu kuliah itu. Hmm. Dia tuh benar-benar dikasih taunya ya in general aja tentang cash pro segala macam. Tentu pakai perspektifnya kedokteran gitu ya. Tapi sampai ke Ya, ya. teknisnya itu, kalau itu bisa menghindari mencegah kematian ibu segala macam segala macam. Nah itu belum sih, belum masuk ke kurikulumnya, belum sedalam itu. Abis ini gue bakal langsung nelpon kakak gue. Ah, Gue bilang, Kak, you better call your OB right now ya. Lu bilang makasih sama dia. Ternyata tuh keren dokter lu. Dan lu harus kenalin dokter lu ke teman-teman lu, gue gak peduli. Itu keren banget, Kak. You have no idea. Itu, don't you take it for granted, Kak. Please. iya emang karena sepenting itu. Terus juga apa namanya? Kemarin nih kalau misalkan kita geser dikit gitu, yang rame juga eh kepala BKKBN dia bilang kalau kematian apa segeralah menikah gitu. Tapi jangan Eh. apa namanya kalau bisa punya anak tuh sebelum usia 30 gitu. Itu rame juga kemarin. Itu Oh. Ah? Oh iya deh, oke. Gue hmm, lagi ingat-ingat terus. itu sampai viral kayak semenjak kayaknya sempat di highlight sama USS Fit itu tentang apa namanya? Ya kalau bisa jangan punya anak di atas 30 gitu. Oh, pasti alasan klasiknya adalah untuk kesehatan ibunya dan lain-lain semacamnya gitu kan. Ya, itu masuk. Nah, di sana juga penting juga jadinya buat apa namanya? Kontrasepsi tapi buat yang spacing tadi. Buat yang Hmm. spacing. Sebenarnya tuh kalau misalkan dibedah lagi, yang berbahaya tuh sebenarnya bukan kelahiran dia umur 30-nya. Yang bahaya tuh adalah spesifiknya tuh adalah kelahiran pertama di atas 30. Nah, itu baru berbahaya. Oh, Hmm. paham Jadi gue, jadi paham. bukan artinya lu di atas 30 lu nggak boleh punya anak lagi, bukan. Tapi kalau bisa kehamilan pertama lu sebelum umur 30. Oh, sebenarnya aku pikir alasan lebih utamanya di situ ya, kayak lu kalau bisa, lu nggak apa-apa nih hamil setelah umur 30 nih, mau nambah anak lagi, brojol lagi berapa gitu. Hmm. Asal jangan, jangan, don't make it your first child. Ya, yeah, betul. It will be risky for you and the child later, gitu kan. Hmm. Hmm. Karena perawatannya juga beda banget Nes di Indonesia tuh. Hmm, kalau di kita ambil yang paling dekat lah gitu kayak New Zealand gitu atau Iya. misalkan Australia gitu Australia. Australia tuh ibu itu waktu dia melahirkan tuh seminggu sebelum melahirkan dan seminggu setelah melahirkan tuh masih harus di rumah sakit. Kalau di Australia kita ambil negara mungkin kalau Australia kegedean lah kita ambil sama sesama yang negara ASEAN yang mirip-mirip kayak kita Iya. Vietnam gitu. Vietnam tuh 3 hari, Hmm. 3 hari sebelum melahirkan dan 3 hari sesudah melahirkan tuh harus di rumah sakit. Indonesia siang lu melahirkan, sorenya bisa balik. Gak boleh pulang. Udah disuruh pulang. Iya, kayak, dah, udah brojol lu. Pulang apa? Iya, Buat gitu. oleh-oleh lu. Se sejomplang itu kita. Tapi, is that a good thing or a bad thing? That's actually a bad thing sih, jelas. Karena apa namanya? eh udah medis kita tuh belum semumpuni mereka gitu. Terus masa recovery-nya yang ditangani oleh rumah sakit langsung juga nggak sebagus itu juga. Maksudnya buru-buru banget pulangnya gitu. Sementara kita juga nggak tahu kan waktu di rumahnya misalkan apakah quote unquote suaminya udah jadi suami siaga misalkan yang udah bisa nanganin hal-hal yang tidak terduga di rumah. Anjay, suami siaga. Gue berasa kayak balik ke awal-awal pandemi lagi, anjay. Jadi emang kenapa ya? Siaga, gitu. Oh siaga. Ini, Satgas. Oh satgas. Tuhan. Satgas gitu-gitu kan juga jargonnya dulu siaga, 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 naga-naga. Kayak Siaga dah. naga. Ya well kayak gitulah Aduh. Indonesia. Hmm. Apa ya? Hmm. Tapi kalau misalkan back to Tapi, topic sih Nes. Kalau misalkan kita back to topic, iya. menurut lu kenapa sih sekarang itu banyak orang yang kayak punya stigma negatif gitu sama kontrasepsi? Hmm.
I beg to differ gitu ya. Kalau gue ya, Hmm. dari gue melihat dari referensi algoritma gue Oke. lebih ke kayak kan tiap algoritma orang beda-beda nih, men. Beda 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 beda. Gue melihatnya lebih ke kayak beda. Algoritma lu tentang cewek bakal beda dengan algoritma gue tentang cewek. Ya, betul, harus diakui. Gung, ini si Agung kalau nonton dia pasti tahu algoritma gue kayak gimana. Gue apa join aja apa? Gue butuh filler ketawa lo di belakang gitu loh. Tuh mantep banget gue. Hmm. Eh, Kalau dari gue ya, lebih kayak I beg to differ. Hmm. eh Secara general sebelum gue mah merhatinnya sebelum pandemi ya gitu ya. Ah, eh Pembahasan mengenai kontrasepsi emang sebelumnya betul. masih tabu kayak maaf aja nih ya kalau kita boleh eh kasar gitu. Hmm. Misalnya lu lihat temen lu beli kondom gitu, terus yang kayak, oh mau ngapain lu? Mau cekin mana lu? Ah. Udah beo mana lu? Iya. Kayak udah kayak gitu-gitu Bungkus arahnya gitu. bungkus sokap lagi lu, bungkus sokap lagi gitu ya. Wah, ini lagi bungkus sama terus Ah. banyak gitu ya. Eh, tapi maksudnya sekarang justru malah kayak kemarin tuh gue pernah sempet datang ke acara Halloween. Pokoknya temen gue kerja, salah satu kerjaannya adalah bikin acara gitu deh, acara Hmm. IO lah gitu, anak IO lah. Hmm. Gue diundang tuh ke acara Halloweennya. Dan di situ karena sponsornya adalah perusahaan kondom, gue juga nggak bakal bilang acara ke Halloween yang mana, gue juga nggak bakal bilang perusahaan kondom yang mana gitu. Oke, nggak ada brand di sini, Karena nggak ada brand, kebetulan belum di endorse, belum di gak ada endorse. brand kecuali lo endorse, Iya. beda ceritanya. Gue terbuka banget sih buat endorse dari Nah, kondom terus sih. Nah, gue terbuka wah banget sih keren parah. sih, bodo amat sih gue kayak keluarga gue tetap bangga kan, tetap dapat cuan. Ya penting cuan men. Ya itu dia. Nah terus Hmm. jadi ketamu lu. Eh, Terus itu saat itu lucunya eh, sama si orang-orang panitianya itu si kondomnya tuh malah disebar, Hmm. bukan dijual, nangkep gak sih? Ini ambil Ah. nih, ini ambil nih, ini ambil nih gitu. Wah. Kayak udah beneran kayak lu tau gak sih kalau di hotel-hotel dikasih ini silakan ada keripik gitu. Hmm. Atau kalau kayak lu ke Paham. restoran Jepang ada keripik di depan bisa diambil Ah. gitu. Terus lu ngambil 3 piring sekalian gitu. Iya, iya. Nah, nah itu tuh menurut gue kayak kayaknya itu 3 tahun lalu itu merupakan sebuah fenomena yang sangat aneh di mata orang-orang. Bahkan nih orang-orang yang paling mohon maaf paling jaksel pun gitu. Mhm. Tapi kayak sekarang eh walaupun masih banyak orang yang merasa tabu membahas tentang kontrasepsi gitu. Tapi udah mulai banyak juga orang yang mulai terbuka membahas itu gitu. Ya sih, betul banget. Kalau gue ngeliatnya ya. Kayak Hmm. kalau makanya kalau lu bilang kenapa sih ngebahas kontrasepsi masih dibilang tabu? Pertama, menurut gue udah nggak setabu dulu, udah mulai banyak orang yang mau ngomongin gitu. Tapi kalau lo nanyanya apa yang menyebabkan itu jadi tabu gitu, mungkin gue melihatnya lebih ke kayak eh apa ya? Itu juga menarik tuh sebenarnya tuh. Kenapa orang-orang pada ngelihat kontrasepsi itu tabu? Mungkin karena udah langsung ngerelatein kontrasepsi dengan enak-enak gitu loh. Nah, itu bisa juga sih, betul betul. Yang Hmm. langsung lihat, iya yang dilihat hal pertama itu bukan buat mencegahnya, tapi menikmati momennya. Ya, enjoying the moment. Asik. Ah. Makanya, Ah. dan mungkin itu salah satu penyebabnya gitu. Tapi lama-kelamaan setelah semenjak zaman internet udah mulai makin relevan, apalagi semenjak pandemi di mana kayak TikTok, Instagram Reels, berjoget ria, dan penyebaran informasi menjadi lebih masif gitu. Mhm. Itu orang udah mulai berani bahas. Kayak contohnya gini, ini jauh nih ya, jauh banget nih, Ah. agak jauh sedikit. Pergerakan LGBT Indonesia lebih kelihatan sekarang dibandingin 3 tahun lalu. Betul, sepakat gue. Hmm. Iya kan?
gerakannya udah lama, Nah, tapi lebih terlihat sekarang. Because people are willing to shift their perspective. betul. Hmm. Bukannya maksudnya kayak willing kayak mengubah mindset mereka. Enggak, bukannya itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan dari sebuah gerakan itu bukan adalah langsung kalau lo lihat gue, lo harus langsung ubah mindset gue. Yang dibutuhkan dari sebuah gerakan adalah lo lihat gue sini, bentar. Ah, iya. Itu udah lebih dari cukup. Dan orang-orang juga lebih banyak yang udah speak up Just ya. look here. Gitu ya. Iya, Hmm. apalagi sudah mulai banyak eh, tenaga kesehatan yang sudah lebih fokus mengenai kontrasepsi, obgyn, psikiater, psikolog. Mereka udah juga me- mensupport dengan mereka menunjukkan ekspertis mereka ke sosmed sehingga itu juga jadi bikin orang lebih terbuka buat ngebahas karena alasan kedua kenapa orang kalau mikirin kontrasepsi duluan kalau udah keburu negatif kalau ngomongin kontrasepsi duluan karena kalau menurut gue kedua ignorance. Hmm. 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 Ini gue ngomong ignorance nih gue terdengar kayak anak SJW banget gitu ya tapi kayak Vanessa kayak nih emang SJW gue banget, SJW rambut banget. gue berwarna dan Asik. gue you call me by my clown pronouns my clown self is kayak itu kayak harus dihapus sih nanti gue takut di cancel. Nesa nih emang SJW parah sih semenjak kuliah gitu. Gua aja tidak akan jadi gue yang sekarang kalau tidak kenal Vanessa, anjir. Amen. Gue bukan SJW gue kan joking lu Alah, bagus baik lu merendah baik lo, lu merendah. Gue matiin kamera nih, lu merendah. merendah merendah Iya beneran. merendah, merendah beneran. Merendah mikirnya simulasi gempa. Anjir. Nggak tapi kayak gue sebel banget sebenarnya pakai diksi ignorance karena diksi ignorance itu udah sangat overused banget. Tapi maksudnya ignorance adalah ada rasa takut untuk mengetahui gitu loh. Ignorance Hmm. ya. Bukan yang kayak gue nggak mau tahu, tapi lebih rasa kayak gue takut untuk mencari tahu dan gue takut terlihat tidak tahu. Hmm, I see, I Nangkep gak see. sih maksud gue? Iya, iya, iya. Jadi tuh makanya kan banyak mentalitas di mana seperti kayak enggak kok apa yang gue bilangin benar gitu. Atau Hmm. kayak enggak sih lu kenapa banyak nanya sih? Itu karena ada sebuah mentalitas di mana gue takut mereka tahu kalau gue nggak tahu sebenarnya gitu. Dan sehingga itu muncullah perilaku dan behavior seperti kayak lu ngapain sih mau bahas kontrasepsi lu mau ngewe aja ya gitu ya. Karena ada rasa takut juga kayak kalau gue tahu takutnya gue kelihatan yang paling seneng nyeos banget gitu. Iya, 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 iya. Ah, kacau sih. Padahal sebenarnya eh itu kan kayak basic knowledge buat ngebantu lu juga gitu. Dan buat ngebantu lu, ngebantu pasangan lu, ngebantu gak tahu berapa banyak pasangan lu, gue nggak ngejudge gitu. Mhm. Nah, dan semenjak barusan tadi sebelum kita benar-benar sebelum kita mulai intro kita sempat bahas percepatan teknologi gitu kan. Hmm. Percepatan teknologi dan percepatan penyebaran informasinya itu membantu it's not as taboo as it was back then Betul. Betul. gitu. Kalau gue mau perlu mengkonklusikan jawaban gue, kalau lu nanyanya kenapa orang pada ada negatif dalam ngebahas kontrasepsi karena satu mereka takut kelihatan paling suka ngewe banget kalau mereka tahu sesuatu dan kedua mereka juga kalaupun mereka mau kalaupun mereka mau mencoba mau tahu pun mereka udah keburu takut duluan. That in that context of ignorance bukan yang Mhm. kayak gue nggak mau tahu. Dan yang kedua kalau nanyanya apakah masih negatif nggak juga. It's starting to change. Iya, iya, iya. Sepakat gue. Gue ngeliatnya gitu sih. Hmm. Dan kalau misalnya emang udah negatif, menurut gue orang-orang juga udah orang-orang nggak bakal ngeh dengan terminologi overpopulasi gitu. Ini nggak bakal kita bahas, nangkep gak sih Jack? Iya, iya, iya. Betul, betul. Sama juga menurut gue ini sih. Justru kan orang udah mulai tahu. Apa namanya? Kenapa orang tadi yang lu bilang ketika orang bicara tentang kontrasepsi langsung terasosiasi dengan perbuatan yang akan dilakukan apa ngenskue itu, Hmm. karena menurut gue ya yang Hmm. mereka tahu tuh kebanyakan hanya kondom, yang mana kondom itu kan emang mencegah
ketika orang itu berhubungan kan. Sementara jenis alat Yang paling kontrasepsi, efektif memang untuk mencegah STDs. iya, sementara jenisnya itu kan Hmm. sebenarnya alat obat kontrasepsi itu banyak banget. Cuman yang memang paling accessible, yang paling mudah lu beli, ya kondom sebenarnya. Tapi sebenarnya jenisnya kan banyak banget. Kalau yang di perempuan aja itu ada banyak, ada yang suntik, ada yang pil, ada yang IUD, ada yang spiral, banyak Hmm. banget kan. Tapi jujur emang kalau yang buat laki-laki itu terbatas banget Spiral sih. gimana? Makanya muter. Apa nih kontrasepsi? Anjir. Caranya seperti lu ini ya, cosplay jadi blender ya caranya ya. Salah. Ngapain kontrasepsi? Ini harus direkam anjir. Yang bisa ngerekam tadi Nesa waktu jadi cosplay jadi blender gokil sih. Tag Postulat Project guys. Nanti Oh, gue takut ntar diedit-edit. iya. Tapi itu tadi maksud gue, kalau yang laki-laki itu kan terbatas banget kan. Yang Ya. tersedia aja di masyarakat tuh cuman kondom satu. Kalau yang dari pemerintah cuman ada tiga. Cuman ada kondom, vasektomi, tubektomi. Gue jujur nggak tahu yang tubektomi itu apa. Tapi kalau yang vasektomi kan dia operasi kecil kan. Jadi saluran untuk ngeluarin apa spermanya itu diapain lah something gue nggak ngerti gitu. Tapi intinya itu ada operasi kecil di sana. Hmm. Ya kayak gitu. Jadi kayak terbatas banget sebenarnya. Hmm. Nah, Eh, gue mau shifting nih, Jack. Kenapa Ngomongin tuh? tentang kontrasepsi dan cowok gitu ya. Cowok dan kontrasepsi. Kita kalau ngomongin kontrasepsi biasanya kebanyakan cewek kan. Betul. Hmm. Nah, apalagi lu bilang kok opsinya kok cowok tuh kalau nggak kondom, kebiri satu dan kebiri dua. Biasanya kasar banget aja. Ya kalau bahasa awamnya kebiri, men. Iya iya. Steril. Kayak Bahasa kucing. bahasa bahasa awamnya di steril. Kayak kucing. Kok kucing kasihan sih di steril. Bener-bener gak ada. Sampai rata belakangnya. Oh iya betul tuh. Itu gue nggak ngerti ya. Buat dokter mungkin itu operasi kecil, tapi buat kucingnya tuh operasi besar anjir buat dia tuh. Iya gak sih anjir? Aku cerita cowok gue Hah? nunjukin video. Gue lupa tuh video temennya tuh video Instagram. Pokoknya kucingnya tuh duduk kayak Snorlax, kayak beruang gitu. Ah, Terus dia megang-megang ke bawah. Kok iya. nggak ada? Kok nggak ada? Tapi Oh itu kacau. Itu operasi besar sih aja, bukan operasi kecil itu. Anjing chaos sih. Makanya kata gue tergantung perspektif sih sebenarnya mau operasi kecil operasi besar tuh. Iya kan tergantung perspektif ya ya siapa yang memandang itu. kembali ke bagaimana Anda melihatnya. Heeh. Kacau. Lucu banget. Hmm. Nggak yang ngomongin kebiri. Sorry banget. Dari Heeh. kebiri satu, kebiri dua. Iya iya iya. Lanjut lanjut lanjut. Nah, ngomongin kebiri. Lu masih ingat gak sih dulu kasus yang Ustadz yang dulu perkosa 1.001 santri? Banyak abis sih 1.001 santri. Enggak sih, Oh gue iya nggak tahu iya. sih jumlahnya. Gue lupa. Yang berapa belas gitu ya kalau nggak salah ya. Eh, yeah. Heeh. Nah, itu kan kalau nggak salah satu hukumannya kan kebiri kan. Hmm. Nah, tapi kan jadi orang ngeliat kebiri itu sebagai hukuman gitu. Ah iya sih. Ini nggak sih kalau kata lu? Nah, Eh, kalau heeh. kalau menurut lu sendiri kan lu cowok nih. Hmm. Kebiri itu harusnya dilihatnya jadi hukuman atau jadi pilihan? Kalau buat gue kebiri tuh kalau yang gue tahu kan kalau yang dipakai buat hukuman itu kan dia pakainya Biasanya bukan yang kebiri operasi banget ya. ya. Dia kan bukan yang operasi, tapi pakai yang kimia kan. Ah. Jadi lu Oh, disuntik gitu. Seriusan, kalau yang itu tuh bukan operasi. Jadi itu nggak permanen sebenarnya untuk yang hukuman itu ya. Kalau yang operasi kan permanen. hmm, Let's say kalau bahasa ya. ini ya testis lu dipotong gitu misalkan, hilang gitu. Kayak yang kucing tadi lu bilang itu. Gue ketawa deh. Soalnya lu bilang, tadi soalnya gue lepas lu bilang, enggak kalau dihukum itu kan dia bukan operasi. Apaan dipotong? Kagak. Ya tadi pakai apa namanya? Medis tadi, coy. Apa namanya? Kimia, kimia. Kebiri kimia. Apa namanya?
Eh, Aduh, sorry gue bercanda mulu. santai-santai. Nih guys, Nesa kalau ketawa emang kayak gitu, cekikikan, parah. Hihihi, kayak gitu. Kok template dua doang? Kok nggak cekikikan jadi dua doang. Asik. Kalau Itu cekikikan ketawa jelek udah. Lanjut lanjut sorry. santuy. Ya kayak gitu, apa? Kalau yang kebiri kimia tuh dia malah destruktif sebenarnya sifatnya tuh ke badan lo. Jadi kayak ada efek samping yang lu terima. Itu jatuhnya nyiksa sih sebenarnya. Oh. Eh dan uangnya juga habis banyak sebenarnya buat kan sekali nyuntik itu kan nggak bukan 1.000 2.000 doang kan. Gue kurang tahu sih budgetnya berapa, tapi biayanya tuh jauh lebih besar. Dan nggak akan 10.000. iya dan nggak akan Nggak beda jauh 10.000. ini anjir 10.000 itu mah kayak beli gorengan anjir. Iya iya dapat. Gue udah kayak ya, ya gue dicuekin nih. Dan gue dicuekin nih. Gak dianggap garing nih. Tapi maksudnya kayak gitu, nggak apa namanya, nggak efektif juga. Toh juga nanti kan kalau misalkan dia dikebiri, dia akan kembali ke masyarakat tanpa ada rehabilitasi di dianya kan. Malah menurut gue sih, Hmm. better ya apa namanya dikasih pembinaan sih sebenarnya atau dikasih hukuman ya, let's say penjara itu. Itu penjara kan semangatnya penjara itu kan untuk mengambil hak untuk bergerak lo kan sebenarnya. Hmm. Terus lu nanti dari sana dapat rehabilitasi untuk nanti kemudian kembali ke masyarakat dengan harapan dengan lu yang baru yang lebih baik kayak gitu. Itu menurut gue much better sih sebenarnya. Hmm. Ya kan? Gue baru tahu kalau kebiri kebiri hukuman itu sebenarnya mahal masukannya. Mahal soalnya itu kimia soalnya bukan yang operasi. Mahal, malah destruktif Jadi juga. sebenarnya bisa aja lebih murah kooperasi kan? Eh Kalau dipikir. lebih murah memang kalau dari segi ini ya. Tapi kalau penyelenggara negara kan dalam memberikan hukuman gitu dia nggak bicara murah atau mahal kan sebenarnya. Dia bicaranya lebih ke efektif apa enggak Ya. segala macam. Terus juga di satu sisi yang tentang hak asasi manusia tadi, dokter kan dia punya sumpah jabatan itu kan untuk tidak mendisfungsikan organ kan sebenarnya. Yang non konsensual, maksudnya yang dia Hmm. sebenarnya nggak konsen untuk hal itu. Makanya waktu yang kebiri itu Oh, kan, Hippocratic Oath. kan. Makanya waktu Terus, terus. yang kebiri itu kan dokter-dokter kan pada nggak mau dari asosiasi dokter itu, karena melanggar sumpah dokternya kan. Oh gitu. Melanggar Wah, sumpah gue yang baru dokter. tahu. Soalnya tadi, setahu gue sih bukan dokter ya, tapi setahu gue dokter tuh punya sumpah profesi yang ini untuk tidak mendisfungsikan organ tubuh tanpa konsen, kayak gitu. Kalau gitu, harusnya bukan ke Asosiasi Dokter Indonesia dong. Gimana? Ke Asosiasi Dokter Hewan Indonesia aja. Dokter hewan. Iya sih. Dokter hewan soalnya nggak nanya konsen hewannya. Yang kebirin dokter hewan aja ya. 500.000 doang. Iya. Kan manusia juga sebuah hewan yang kebetulan lebih pintar aja. 500.000. Iya, 500.000. Dokter hewan. Ya, Paling hilang doang. ya kayak gitulah kalau tentang apa yang kebiri itu ya, gitu. Oh ya, ini BTW tidak terasa obrolan kita udah 45 menitan nih, Nes. Mungkin agar tidak video ini kepanjangan gitu kan. Demi apa? Seriusan, nggak kerasa ya lo? Mm, Udah 40 menitan. Sumpah gak kerasa. Dan Mhm. gue kasih tahu guys, ini tuh sebenarnya kita pertanyaannya masih banyak. Iya, ini pertanyaan sebenarnya lumayan banyak. Cuman gue tidak ingin mengambil waktu penonton kita yang sangat berharga anjir dan menghabiskan kuota lu pada Gak apa. apa Part namanya? 2 biar kayak anak TikTok. Oh ya, lanjut ke part Part 2. 2 kayak anak TikTok. Lanjut ke part 2 terus nanti yang komennya ada di Stitch nongol di sini ya. Ada komennya di sini. Iya, Anjir. bawah gitu. Eh, Males lah gue tapi too much effort. itu drama juga sih. Biasanya di part 2 digantung lagi gitu sampai part 3 terus kayak gitu. Iya, terus kayak want to see the end result? Like and subscribe for part 3. Enggak, caranya gue liat part 3 adalah gue liat profile lu. Gak ada hubungannya dengan gue like dan subscribe-nya. Iya, yeah, betul. Don't lie to me, bitch. Hmm. Well, ya kayak gitulah. Apa Berasa namanya?
Ini di episode ini episode pertama gue dengan Vanessa. Nanti akan ada podcast lanjutan lagi dengan gue dan Vanessa. So jangan lupa untuk untuk komen dan subscribe. Kalau bisa lu bantu share juga ke teman-teman lo yang sekiranya butuh knowledge tambahan tentang kontrasepsi. Before we close, Nes ada yang ingin disampaikan tentang kontrasepsi ini? Jangan brojol mulu, terima kasih. Jangan brojol dulu, singkat padat dan jelas. balik ke title. Balik ke title. Throwback. Oke, mungkin segitu dulu dari gua dan Vanessa. See you on the next episode. Bye bye.